Halo, apa kabar semuanya? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu apa yang disebut keanekaragaman? Ya, benar. Kata itu menunjukkan keragaman yang terlihat pada bermacam-macam benda, baik benda hidup maupun benda mati. Jika kita perhatikan halaman rumah, di sana terdapat pohon, kemudian ada hewan peliharaan, bunga-bunga, tanaman yang luas atau halaman yang luas. Nah, itu termasuk salah satu contoh keanekaragaman. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keragaman atau variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, yang pertama ada tingkat keanekaragaman gen. Adalah variasi atau perbedaan gen dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya ada pada varietas mangga. Nama lainnya adalah Mangifera indica. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam satu jenis mangga terdapat beberapa perbedaan, diantaranya dari segi bentuk, dari segi warna. Nah, kita lihat di sini ada yang berwarna hijau, ada mangga yang berwarna kuning kemerah-merahan, ada yang berwarna ungu, dan ada yang seperti warna apel. Maksudnya berbentuk seperti buah apel, kemudian ada yang berbentuk lonjong maupun bentuk seperti kelapa. Nah, contoh selanjutnya adalah varietas bunga mawar atau nama latinnya adalah rose. Kita lihat di sini bahwa ada bermacam-macam warna rose. Nah, bunga rose ini adalah satu spesies yang sama, tetapi ada perbedaan gennya. Perbedaan gennya bisa dilihat dari warnanya. Ada yang berwarna merah, putih, pink, kemudian ada juga yang berwarna ungu. Nah, ini termasuk adalah salah satu contoh keanekaragaman gen ya. Ada perbedaan gennya dalam satu jenis spesies, yaitu satu jenis spesies bunga mawar. Nah, selain bunga mawar atau rose, kira-kira apalagi ya bunga yang mempunyai keanekaragaman gen? Coba, kalian tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak, apakah kalian pernah dengar dengan yang namanya tanaman puring? Tanaman puring itu adalah tanaman ornamental atau tanaman hias. Dan tanaman puring ini memiliki bentuk dan warna daun yang sangat beragam. Nah, contoh lain dari keanekaragaman gen itu ada pada warna bulu kucing. Nah, kucing sendiri nama latinnya adalah Felis silvestris catus. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya, bahwa ada beberapa warna pada kucing. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, orange, belang. Nah, itu adalah suatu jenis variasi atau perbedaan gen dalam satu jenis ya, atau dalam satu spesies yang sama, yaitu spesies kucing. Nah, selanjutnya, menurut kalian, apalagi nih contoh keanekaragaman hayati tingkat gen? Ada yang tahu? Kalau tahu, coba komen di bawah ya. Atau enggak, boleh deh searching Google dulu. Atau baca buku. Wah, itu lebih bagus. Oke deh, sambil kalian searching tentang pertanyaan yang sebelumnya, nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat genetik. Pada dasarnya, makhluk hidup memiliki dasar genetik yang sama, hanya saja susunan atau urutannya saja yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya pencampuran sifat yang diturunkan oleh kedua induknya. Nah, peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui dua hal,
Yang pertama ada hibridrasi. Hibridrasi yaitu perkawinan silang. Dan yang kedua ada domestikasi. Domestikasi yaitu budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia. Nah, contoh dari hibridrasi atau perkawinan silang, misal nih, kita mempunyai bunga anggrek yang berwarna putih. Kemudian kita silangkan nih dengan bunga anggrek yang berwarna misalnya merah. Nah, nanti hasilnya akan menciptakan bunga anggrek yang berwarna merah muda ataupun pink. Nah, itu salah satu peningkatan keanekaragaman. Maka dihasilkanlah bunga anggrek ada yang putih, merah, dan merah muda atau pink. Nah, kemudian contoh domestikasi, misalnya harimau Jawa itu sudah hampir punah. Nah, maka diadakan penangkaran di kebun binatang untuk menghasilkan anakan dari harimau Jawa tersebut. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman spesies adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu yang berbeda jenis. Nih, contohnya ada individu rusa, ada individu harimau, ada individu bunga, tumbuhan. Nah, itu semuanya adalah keanekaragaman spesies atau jenis. Nah, contoh lainnya ada pada genus Panthera. Ada macan-macan ya. Nah, ini adalah jenis keanekaragaman spesies ya. Genusnya sama Panthera, tapi spesiesnya berbeda. Nah, contohnya ada Panthera trigis atau harimau, ada Panthera leo yaitu singa, Panthera onca jaguar, Panthera pardus atau macan tutul. Nah, itu genusnya sama-sama tapi spesiesnya berbeda. Maka disebut dengan keanekaragaman spesies. Nah, dari contoh keanekaragaman spesies yang tadi, apakah kamu bisa menjelaskan hubungan keempat pohon di bawah ini? Kira-kira gambar tersebut termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa ya? Kalau bisa, coba komen di bawah dan apa alasannya. Dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup melibatkan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup, termasuk mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari faktor fisik seperti iklim, air, tanah, dan faktor kimia, seperti tingkat keasaman dan salinitas atau kadar garam. Ekosistem laut, unsur abiotiknya seperti ikan, kerang, rumput laut, dan unsur abiotiknya adalah pasir, air laut. Nah, kemudian ada ekosistem sawah seperti pada gambar, serta ekosistem hutan ya. Contoh nih, ekosistem di hutan hujan tropis. Ada pohon-pohon besar berdaun lebar, ada hewan khas, tumbuhan khas, curah hujannya juga tinggi. Itulah ya kenapa ekosistem ada kaitannya antara timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, setelah kalian menyimak video yang tadi, maka kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Oke, cara mengerjakannya kalian dapat mengumpulkan dalam bentuk video langsung, kemudian ataupun voice recording kayak voice note seperti di WhatsApp, atau menulis di dalam buku catatan. Yang penting dikumpulkan semuanya melalui Google Classroom ya. Selamat mengerjakan.